Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Fauzia. Kali ini saya akan membahas tentang Pancasila, era pra dan era kemerdekaan untuk memenuhi tugas UAS Pancasila. Apa itu Pancasila? Panca yang artinya itu 5. Sila berarti prinsip atau asas, yang mana Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada kata-kata yang dibuat oleh Soekarno, yaitu janganlah sesekali meninggalkan sejarah. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam sejarah, yaitu negara kebangsaan Indonesia ini terbentuk melalui beberapa tahap. Ada 3 tahap, yaitu yang pertama ada zaman Sriwijaya yang mana dibawahi oleh Wangsa Sailendra. Selanjutnya yang kedua itu negara kebangsaan zaman Majapahit. Yang ketiga ada negara kebangsaan modern, yaitu negara Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Pendahuluan. Sebagai sebuah bangsa Indonesia, dahulu ditandai dengan adanya beberapa kerajaan: Mataram, Sriwijaya, Majapahit, Kutai. Dalam setiap perjalanannya, setiap kerajaan terlibat dari beberapa konflik. Selain itu, setiap kerajaan juga memiliki jiwa yang sama dengan cara menjaga eksistensi bangsa selama berabad-abad. Selanjutnya, di sini kita akan mulai membahas tentang nilai-nilai Pancasila di masa Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, nilai sila pertama itu terwujudnya dengan adanya umat agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai. Yang kedua, ada sila kedua, terjadinya hubungan antara Sriwijaya dengan India dalam dinasti Maharsha. Yang ketiga, sebagai negara maritim, Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsep wawasan Nusantara. Sila keempat, yaitu Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang sangat luas, meliputi Indonesia sekarang, Siam, dan Semenanjung Melayu. Ada sila kelima, yaitu Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur. Selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila di masa Kerajaan Majapahit. Adapun sila pertama, yaitu sama dengan nilai Pancasila di masa Kerajaan Sriwijaya, agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai dalam Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, Dharma, Mangrua. Adapun sila kedua, yaitu persahabatan antara negara, Mitreka Satata, yaitu terwujudnya pada hubungan baik antara Raja Hayam Wuruk dengan kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Champa, dan Kamboja. Selanjutnya ada sila ketiga, yaitu Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada. Sumpah Palapa ini adalah sebuah pernyataan atau sumpah yang dikemukakan oleh Gajah Mada pada upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Majapahit tahun 1258. Sumpah Palapa itu berbunyi, lamun humus kalah Nusantara, isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seram, Tanjung Pura, ring huru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumansik, isun amukti palap. Dalam bahasa Indonesia, bunyi Sumpah Palapanya adalah, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya baru akan melepaskan puasa.
Tujuan Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa adalah mempersatukan pulau-pulau di Nusantara. Sila keempat yaitu penasehat raja. Terdapat penasehat dalam tata pemerintahan kerajaan. Ada Rakyan satu Hino, ada satu Sirikan dan satu Hulu, Ihulu. Adapun sila kelima yaitu terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat beberapa abad, yang mana terwujud dengan berdirinya kerajaan selama beberapa abad yang ditopang dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada bentuk perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan. Yang pertama, kemasukan bangsa Barat seiring dengan keruntuhan Majapahit, sehingga akibat perselisihan itu dan perang saudara, nilai-nilai nasionalisme sudah ditinggalkan. Yang kedua, pada zaman penjajahan ini, apa yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia pada zaman Sriwijaya dan Majapahit telah hilang. Yang ketiga ada kedaulatan negara hilang, persatuan dihancurkan. Yang keempat itu kemakmuran lenyap, wilayah diinjak-injak oleh penjajah. Selanjutnya ada perjuangan sebelum abad ke-XX. Pada abad ini, perlawanan terhadap penjajah digerakkan oleh pahlawan. Yang kedua itu ada perlawanan secara fisik, terjadi secara tersendiri di setiap daerah terhadap Hindia Belanda. Yang ketiga tidak adanya persatuan serta koordinasi dalam melakukan perlawanan, sehingga tidak berhasilnya bangsa Indonesia mengusir kolonialis. Yang keempat yaitu membuktikan betapa pentingnya rasa persatuan atau nasionalisme dalam menghadapi penjajahan. Selanjutnya akan membahas tentang kebangkitan nasional 1908 menuju kemerdekaan. Kebangkitan nasional merupakan masa di mana bangkitnya rasa semangat dan persatuan, kesatuan dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan Belanda dan Jepang. Adapun tahap-tahap kebangkitan nasional 1908 menuju kemerdekaan, yaitu yang pertama adanya janji kemerdekaan oleh Jepang dengan terbentuknya BPUPKI. Adapun janji itu disebut dengan janji Koiso, yang merupakan pernyataan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Kunihiko Koiso pada 7 September 1944 dalam sidang istimewanya Teikoku Henkai yang ke-85 di Tokyo. Janji ini berisi janji kekaisaran Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia suatu saat nanti. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Kiyoso memberikan janji bahwa Indonesia akan merdeka di kemudian hari. Pendirian BPUPK ini telah diumumkan pada tanggal 1 Maret 1945. Namun BPUPKI baru diresmikan pada tanggal 29 April 1945 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hiroto. BPUPK ini memiliki nama dalam bahasa Jepang yang bernama Dokuritsu Jumbicho Sakai atau BPUPKI. BPUPKI memiliki 67 anggota, di mana 60 orang adalah orang Indonesia dan 7 orang dari Jepang yang bertugas untuk mengawasi. BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Wedjo-Diningrat dan wakilnya Hibangase Yoshia dari Jepang dan Raden Panji Suesoro. Yang kedua, perubahan perjuangan dengan gerakan organisasi dan pendidikan. Yang ketiga, lahirnya organisasi Budi Utomo.
Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji, pada tanggal 20 Mei 1908. Digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, tetapi tidak bersifat politik. Selanjutnya yang keempat itu lahirnya nasionalisme dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda itu merupakan keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan ada tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia. Keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan agar disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibacakan di muka rakyat. Istilah Sumpah Pemuda ini tidak muncul dalam keputusan Kongres tersebut, melainkan diberikan setelahnya. Bunyi dari Sumpah Pemuda yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang kelima itu perjuangan melalui organisasi politik tahun 1930-an. Yang kelima, semboyan kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri. Yang terakhir, perjuangan bangsa Indonesia di zaman Jepang dengan dipenuhi penderitaan. Selanjutnya ada Pancasila di era kemerdekaan, yaitu terbentuknya Sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Sidang pertama BPUPKI ini menghasilkan dan membahas tentang perumusan dasar negara Republik Indonesia. Untuk mendapatkan perumusan dasar negara Republik Indonesia yang tepat, selama masa persidangan pertama BPUPKI ini, agendanya adalah mendengarkan pidato dari 3 orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia. Lalu ada pidato Muhammad Yamin dengan temanya itu 5 asas dasar negara Indonesia Merdeka. Selanjutnya pidato I.R. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu lahirnya Pancasila untuk menanamkan 5 dasar negara merdeka. Selanjutnya ada Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, memuat Pancasila dalam alinial keempat. Selanjutnya terbentuk PPKI. PPKI berfungsi untuk mewakili seluruh bangsa Indonesia, selanjutnya sebagai bentuk negara, dan berwenang secara hukum meletakkan dasar negara. Selanjutnya adapun perumusan Pancasila BPUPKI ada 3 orang, yaitu ada Muhyamin pada tanggal 29 Mei yang isinya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri keadilan. Kalau Dr. Supomo tanggal 31 Mei mencetuskan bahwa yang pertama kesatuan, kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima itu keadilan rakyat. Yang terakhir adalah Soekarno pada tanggal 1 Juni, yaitu mencetuskan bahwa Pancasila adalah dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
yang isinya yaitu 1. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada proklamasi kemerdekaan RI, yang mana 1. Titik puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai sumber lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, merupakan norma pertama dari tata hukum Indonesia. Yang keempat, the founding father, yaitu yang begitu teliti mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan keadaan agar dapat melahirkan dasar negara yang dapat diterima semua lapisan masyarakat Indonesia. Terima kasih, sekian dari pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.